emang kuh deui jeung nu ayeuna salingkuh teu demi Allah demi Rasul lamun urang salingkuh di jeung eta Quran bijak kurang mata sing buruk kurang kabeh sakeluarga urang sendiri sing pae Quran urang sumpah demi Allah Quran ya. Soalnya cenah ieu status ajang salakina cenah kitu bahwa salakina teh aya. Baik, sahabat Sing Ngaji, ada sebuah rekaman yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Tampak ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan kamera. Wajahnya sudah terekspos dan terekam dengan kamera begitu sangat jelas. Namun ia di sana berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, jadi di balik kamera itu ada terdengar suara dua perempuan. Mereka berbicara dengan laki-laki yang di depannya itu, bertanya tentang sebuah pesan yang kemudian katanya mengandung hal-hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh laki-laki ini. Kemudian apa yang terjadi? Nah, suasana terasa agak tegang di sana, antara ingin tahu tapi juga menahan perasaan begitu. Kemudian laki-laki itu melangkah, tangannya membawa sesuatu, yakni kitab suci yang seharusnya dijaga, dimuliakan dan diletakkan di tempat yang semestinya, di tempat yang paling tinggi. Tetapi dengan nada penuh emosi ia pun berkata, katanya, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan itu. Demi Allah, ya. Tadi disebutkan demi Allah, demi Rasulullah juga. Namun sesaat kemudian ia menginjak mushaf di lantai, ya, dengan sangat jelas tadi kita lihat. Kemudian orang ini mengatakan, kalau saya melakukan maka dari sini ke bawah akan busuk semuanya, bahkan keluarganya akan busuk menerima akibatnya. Nauzubillah min dzalik. Dan ucapannya terus diulang seperti itu memakai bahasa Sunda. Ya Allah, ini hemat kami sangat-sangat mengerikan ya ikhwah. Kalau seorang sudah terpojok, terkadang logika pun cuti, nalar istirahat dan emosi mengambil alih. Mas, mohon maaf, itu adalah Al-Quran buat dibaca, bukan buat jadi alat peraga sinetron. Kalau dipikir-pikir, ini adegan yang hemat saya sudah campur aduk begitu. Kesal iya, sedih pun juga iya. Karena ketika manusia sudah terdesak oleh tuduhan, mereka rela melakukan berbagai macam cara. Bahkan hal yang justru bisa menambah masalah sekalipun mereka lakukan. Yang lucunya lagi, tadi ada kalimatnya seperti ini. Kalau saya melakukan sambil menginjak mushaf Al-Quran, berarti dari bawah, dari perut sampai bawah itu busuk. Kenapa hanya kaki saja, Mas? Kepalanya gimana? Apakah aman? Kalau mau sekalian, ya total saja semuanya. Saya busuk misalkan, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kenapa malah dari perut saja sampai ke bawah gitu ya? Astagfirullah. Begini, Mas. Sumpah seperti itu bukan berarti tanda Anda itu penuh keberanian. Melainkan tanda bahwa Anda seorang yang tidak menghargai kitab suci itu sendiri. Dan Anda sudah kalah kepada emosi Anda sendiri. Masa bersumpah seperti itu? Sumpah itu berat karena diucapkan di hadapan Allah. Sumpah yang benar bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi tentang hati yang paling kuat, takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah kalau misalkan orang tersebut itu berdusta. Yang Allah lihat itu bukan posisi tangan Anda, bagaimana kaki Anda, bukan di mana mushaf diletakkan, tapi niat yang tersembunyi di dalam dada. Kalau niatnya mau menunjukkan kebenaran, ya caranya jangan malah ngelawan simbol kebenaran itu sendiri. Jadi kalau misalkan mau menunjukkan kebenaran dengan cara yang benar juga, itu hemat kami kayak mau membuktikan kamu itu sopan, tapi kamu membuka pintu dengan tendangan subatsa sampai rusak loh pintunya.
bertaubatlah mas. Itu hal yang tercela dan tidak ada landasannya dalam agama, dan ini bisa termasuk kejahilan dan masuk penistaan. Maka janganlah seperti itu. Memang dalam fikih itu ada yang disebut dengan yaminut taglil. Apa itu yamin taglil? Yaminut taglil itu sumpah yang memberatkan. Tapi kalau misalkan sumpah memberatkan dengan cara menginjak mushaf, itu tidak dibenarkan. Tidak ada tuntunannya. Bahkan orang tersebut bisa masuk karena penistaan kalau dilakukan dengan cara yang tidak benar. Ada yaminut taglid itu seperti misalkan di atasnya ada mushaf Al-Quranul Karim. Misalkan para pejabat tuh disumpah ketika mereka dikasih amanah jabatannya supaya mereka menjadi amanah, supaya mereka benar di dalam kerjanya, mereka diyaminut taglid, disumpah sambil diberatkan sumpahannya, walaupun tidak dengan cara seperti itu, dengan kata wallahi billahi tallahi, itu sudah berat ya ikhwah, sudah sangat-sangat berat. Nah apalagi kalau misalkan sudah yaminut taglid dengan sumpah yang diberatkan, disaksikan misalkan dengan banyakkan orang, dan kemudian di atas ada mushaf Al-Quran, maka satu ketika orang tersebut melanggar sumpahnya, maka jelas siksaannya sangat berat di hadapan Allah kalau dia tidak bertobat. Kemudian apakah ada lagi? Ada yamin taglid, contohnya misalkan bersumpah di dalam masjid, atau misalkan bersumpah di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, di Masjidil Haram, di Madinatul Munawwarah, itu juga sama yamin taglid. Tapi tidak dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti menginjak Al-Quran. Itu namanya penghinaan terhadap kitab suci. Hati-hati mas, Anda bersumpah dengan cara yang batil. Maka kami mengingatkan supaya Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda sudah masuk ke ranah penistaan, maka lalui dengan proses hukum tersebut dan sambil bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena video ini sudah viral, video ini sudah beredar luas di media sosial, maka hemat kami dan kewajiban kami untuk meluruskannya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan hati-hati, jangan bersumpah dengan yang tidak dibenarkan. Maka bersumpahlah dengan ketakutan kita kepada Allah atas kebohongan yang kita lakukan. Maka kalau misalkan kita benar, maka bersumpahlah dengan cara-cara yang benar, bukan justru malah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Aku qouli hadza, ala ini. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.